Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalana as-sakinah wa ja'alna minal muslimin wa minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah, hadirin dan muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita, bahasan kita pada kesempatan ini adalah mengapa kita harus kaya. Mudah-mudahan kepada saya dan kepada kita, para pemirsa, para pendengar, mudah-mudahan ini jadi motivasi dan menjadi pendorong bagi kita semuanya. Semoga kita yang bersama-sama dan mendengarkan ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang kaya. Istilah saya itu kaya zohir, kaya batinnya. Mengapa kita harus kaya? Jawaban yang pertama, karena memang Allah sendiri maha kaya. Jadi logikanya Allah maha kaya. Tidak mungkin dibuatnya hambanya menderita. Allah membuat langit, bumi dan isinya ini adalah gratis. Diperuntukkan kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin hamba-hambanya sudah dijadikan dibuat menderita. Alangkah capeknya Allah menjadikan hambanya ini hanya untuk menderita. Itu motivasi yang pertama. Yang harus kita pahami, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha pemberi. Hamid, terpuji. Itu poin yang pertama. Jadi tak usah malu-malu, tak usah takut-takut. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang kaya. Iya. Sampai ada orang bilang, ngapa kau tak ke masjid? Ngapa ndak pakai mobil ke masjid? Aku ini sebenarnya saya rendah hati. Saya sedang merendahkan hati. Ya. Saya tidak mau menumpukan saya itu punya duit. Apa dalam bahasa ini ya? Saya sengaja begitu biar tidak kelihatan saya agak kaya. Dia tahu orang kaya saya. Terus kenapa tidak pakai mobil? Memang mobilnya tak kati. Bukan namanya zuhud itu. Zuhud. Itu namanya al-buntu. Ini kan banyak orang salah paham. Zuhud itu adalah berarti tidak banyak punya harta. Rasulullah itu kalau masalah dakwah beliau adalah yang terkaya sarana dakwahnya. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, pedang dia itu, pedang diantara pedang-pedang orang Quraisy itu pun pedang dia lebih tajam. Kudanya yang paling cepat larinya kudanya Nabi Muhammad di Mekah itu. Berarti superlatif degree. Ya, subhanallah. Begitulah hebatnya. Bukan berarti zuhud atau tawado. Tahu tawado? Tertawa sambil terdodok. Tidak, bukan itu. Kalau dalam konsep untuk dakwah, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk itu. Dan yang kedua, kenapa kita harus kaya? Nabi dan para sahabat-sahabatnya adalah orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Orang kaya. Yang berangkat ke Madinah, itu cuma dia minta, aku tidak penting diajari dengan duit. Yang penting tunjukkan saya di mana pasar. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah maharnya itu sampai dikasih mungkin miliaran kalau sekarang ini kan dengan Siti Khadijah itu dibayar oleh beliau. Mana ada di Palembang ini mahar orang nikah sampai miliaran? Takati. Berarti kaya itu memang adalah ajaran Rasul. Nah, makanya sekarang ketika bicara tentang di negeri ini termasuk untuk kita semuanya, bicara tentang kaya itu adalah bukan orang-orang yang ini dengan kita, sejalan dengan kita, bukan. Nah,
Dan yang terakhir, kaya itu adalah wasilah. Kaya itu adalah perantara baik. Wasilah. Bukan tujuan. Dengan kaya harta, kaya iman, kaya ilmu. Allahu Akbar. Ya. Kalau sudah kaya iman, kaya ilmu, kaya jabatan, dakwah pun akan cepat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus motivasi untuk yang bicara, ya. Kita kan berdakwah cuma melalui ilmu, melalui iman. Tapi tak kata pulusnya agak al-bala wasaro. Buat bala tambah saro. Tapi kalau insya Allah kaya harta pula, ketika kaya dengan harta pula, maka semua pertama urusan akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, akan banyak jenis-jenis ibadah yang kita laksanakan. Nak berangkat umroh, nak ongkos. Nak haji, nak ongkos juga itu. Nah, dan yang ketiga, banyak harta adalah sarana untuk banyak bersedekah. Coba sekarang itu. Kalau banyak yang ngasih, laku itu memang ini. Mau jadi apapun dia di negeri ini, laku itu. Menang itu. Ya. Saya aja kalau disuruh orang, Ustaz Hasibuan, kau duduk di situ. Duitnya ku bayar kalau. Enggak laku. Ustaz dari jabatan itu baik. Mak berdakwah melalui jabatan itu lebih lancar daripada dengan air liur. Air liur cuma itu ngabisi air liur. Tapi kalau air liurnya keluar, amplopnya keluar, kasih dengan yang didakwahi, ini beras kau, laris. Al-mulus. Itulah hebatnya dakwah melalui jabatan juga, melalui harta. Ya. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, boleh iri dengan dua orang. Yang pertama orang yang kaya tapi bersedekah. Yang kedua orang yang berilmu tapi dia mengamalkan. Allahu Akbar. Ya. Itu namanya al-lemak wal laju. Artinya lemak dan laju. Ya. Itulah hebatnya. Kalau yang berdakwah melalui hartanya dengan iman dan ilmunya. Allahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, banyak bisa membantu orang lain. Kalau banyak duit, banyak hartanya, insya Allah banyak membantu orang lain. Allahu a'lam bishawab. Semoga obrolan kita ini menjadi sarana Allah memberikan apa yang menjadi pembicaraan kita. Ya. Dan siapa yang mendengarkan ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang cukup hidupnya, yang kaya hartanya, karena niatnya ikut mengikuti ajaran Allah, ya, ajaran Rasulullah dan para sahabat, ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat itu menjadi niat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini obrolan di bulan Ramadan, mudah-mudahan obrolan dan niat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.